Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harapkan baik-baik saja ya. Baik, sekarang konten kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin ya teman-teman. Jadi kemarin Bitcoin sempat naik ya sebentar, kemudian turun lagi pada malam hari ini. Baik, langsung kita ke market ya teman-teman. Ke trading view. Bitcoin. Baik teman-teman, kita lihat ini di time frame weekly ya. Kita lihat di time frame hariannya. Sebenarnya di konten sebelumnya saya sudah menganalisa ini ya teman-teman. Jadi sebelum Bitcoin ini mengalami penurunan parah ya, saya sudah membuat konten ya bahwasanya Bitcoin itu akan terjadi penurunan yang cukup dalam. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya di sini ini membentuk double top ya. Begini teman-teman. Jadi membentuk pola M gitulah. Nah, biasanya double top atau pola M ini merupakan akhir dari tren bullish teman-teman. Kebanyakan pola double top ini terjadi rejection ya teman-teman. Terjadi false break ya teman-teman. Jadi seharusnya dia itu sudah menunjukkan breakout ya, harusnya begini teman-teman. Tapi ternyata tidak jadi karena market tidak kuat. Nah, kemudian terbentuklah pola seperti ini, M ini ya, begini. Ini menunjukkan market tidak kuat. Nah, ketika terjadi pembalikan, reversal, maka bagaimana? Maka jika harga itu nembus harga ini teman-teman, saya garis ya. Nah, kalau harga nembus kalau candlestick ini nembus harga ini, maka apa yang terjadi? Itu akan terjadi pembalikan tren ya, pembalikan tren. Nah, dulu pernah waktu ini nembus ya teman-teman, ini nembus ini ya, ini. Nah, itu saya sudah bikin konten bahwasanya Bitcoin itu akan terjadi penurunan yang cukup parah. Jadi area-area ini penentu. Bisa dia itu melanjutkan trennya bullish ya, seperti ini. Atau bisa dia ketika berhasil breakout dari support ini, maka kemungkinan besar dia akan terjadi pembalikan tren ya, dari bullish menjadi bearish ya teman-teman. Nah, ini yang terjadi kemarin ya. Nah, setelah saya lihat pada time frame weekly, yaitu mingguan, kita lihat di time frame mingguan. Nah, pola ini ternyata juga terjadi teman-teman. Ini yang saya khawatirkan. Terjadi pola yang sama di time frame yang lebih besar. Jadi dia membentuk pola double top. Nah, bentar. Kurang bagus gambarnya. Oke. Nah. Jadi dia membentuk pola yang hampir sama seperti di time frame day ya, daily.
di time frame harian. Hampir sama teman-teman. Jadi ATH di sini ini berhasil ditembus sebenarnya. Ya, berhasil ditembus. Ya. Tapi ternyata ini terjadi false break lagi. Ya, terjadi apa? Breakout yang palsu. Jadi false break. Ternyata Bitcoin ini tidak begitu kuat untuk menembus resisten di sini. Ya, di sini. Maka apa yang terjadi? Dia kembali masuk lagi ke area ini, Nah, yang saya khawatirkan itu kalau sampai Bitcoin nembus harga ini teman-teman ini ya. Nah, ini kalau sampai nembus harga ini teman-teman, wah bahaya ini. Kalau sampai tembus, ya dia akan terjadi pembalikan, ya. Nah, sebentar, terus kemudian dia melanjutkan tren birisnya sampai harga di sini. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan bersama teman-teman. Bisa-bisa Bitcoin nanti sampai di harga 100 jutaan. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah membuat gambar ya teman-teman. Ini analisa saya sebelumnya. Jadi saya pikir Bitcoin itu sudah berhasil nembus area ini. Ya, candle yang hijau ini yang hijau, dia berhasil nembus resisten di situ. Jadi dia berhasil nembus ini ya. Terjadi pemantulan ya di area sini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, ternyata dia melanjutkan birisnya dengan dikonfirmasi candle ini, dua ini. 1, 2. Ya. Yang terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Market yang biris ya. Nah, di area ini banyak sekali para trader future itu mengambil opsi long ya. Mengambil opsi long. Nah, akhirnya apa? Dengan adanya biris yang cukup dalam ini, terlikuidasilah ya mereka yang para trader yang mengambil opsi long, karena mereka tertipu oleh candle ini, hijau ini. Ya. Jadi saya sarankan kalau main future itu jangan di aset kripto ya teman-teman. Kalau future enaknya ya main di mata uang. Karena kalau mata uang itu untuk menggerakkan pasar itu sangat sulit. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mata uang itu terkait dengan situasi sebuah negara, perekonomian sebuah negara. Nah, kalau di kripto, harga ini, pergerakan harga ini ya, fluktuatif harga ini, itu dipengaruhi oleh permintaan dan supply ya. Supply dan permintaan. Jadi bisa saja para paus itu memainkan harga ini teman-teman. Ya, memainkan harga ini. Bagaimana? Ya tentunya para paus itu ada sebagian yang mempunyai aset atau investasi di exchange besar gitu. Jadi ini perkiraan saya ya, mungkin salah mungkin benar. Jadi untuk melikuidasi para trader itu,
mereka juallah Bitcoin mereka. Nah, ketika Bitcoin itu dijual, maka dibarengi dengan news, ya, dengan news, bad news, ya, kabar buruk. Jadi sebenarnya kalau sebuah kabar, news tentang keadaan yang mempengaruhi market itu kita dengar tersebar di media, maka sebenarnya itu sudah terlambat, teman-teman. Jadi analisa itu mendahului news, ya, mendahului news. Jadi ketika itu harga di sini ini, itu bisa saja dia itu melakukan terjadi kenaikan seperti yang ini, ya, sesuai dengan prediksi orang-orang yang mengambil opsi long di sini. Begitu. Tapi bisa juga dia mengalami penurunan dan membentuk double top. Nah, sekarang sudah membentuk double top, teman-teman. Tinggal kita lihat apakah ini tembus harga ini atau tidak. Kalau sampai tembus, ya saya pribadi saya amankan aset-aset saya. Ya. Apakah tidak mungkin ini akan ke atas? Bisa saja. Tapi kalau sudah tembus, teman-teman, itu akan terjadi ketakutan yang besar terhadap para investor. Kenapa? Karena memang kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan market itu seperti ini memang. Jadi market itu berulang, ya, berulang. Makanya ada istilah double top pattern ini. Oke. Nah, tapi juga ada kabar baiknya. Dalam kripto itu ketika sudah tembus ini, ya, terjadi double top, maka sebisa mungkin exchange itu nggak akan dia tinggal diam, teman-teman. Dia berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin akan terjadi pemantulan di sini. Nah, jadi nanti ketika market sudah mendekati area ini, ya, area ini, terjadi dua opsi, ya, teman-teman. Bisa dia itu mantul ke atas. Kalau tembus, dia itu akan penerusan penurunan, ya, penerusan bearish. Itu. Kenapa exchange itu berusaha bagaimana caranya ini mantul di harga ini? Ya, perkiraan saya, analisa saya, ya, karena mereka juga menginginkan terjadinya likuidasi terhadap orang-orang yang pasang short di sini. Jadi di future itu banyak orang yang pasang short di sini. Ketika Bitcoin itu sudah nembus harga ini, maka trader-trader itu banyak yang pasang short, ya, di sini, opsi sell, ya. Nah, untuk melikuidasi ini, dia harus terjadi pemantulan. Itu, teman-teman. Itu menurut saya. Kalau ada yang tidak setuju, tidak sependapat, ya itu terserah teman-teman semuanya. Lah, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika nanti harga ini mendekati support terakhir ini, kita lihat kondisi news atau berita. Adanya news atau berita itu berarti sudah adalah berupa produk yang dihasilkan oleh para paus-paus yang menciptakan berita itu, ya, para elit-elit globalnya, ya. Dia ingin market kemana? Kalau yang berkembang ketika market ini nyentuh support ini adalah good news, bolehlah kita pasang entry di sini, serok di sini, ya, di sini. Tapi ingat, jangan all in, teman-teman. Jangan all in. Kenapa? Karena kita sama-sama tidak tahu.
Kalau sampai tembus ini nanti sedikit aja, lakukan opsi sell teman-teman. Harus lakukan opsi sell. Karena apa? Karena dikhawatirkan harga akan terus turun. Nah, jadi kalau tembus, kita lakukan opsi sell, rugi tidak apa-apa. Daripada mengalami kerugian yang lebih banyak. Ya. Kecuali nanti dia balik ke atas, terjadi false break seperti ini ya. Kembali ke atas, dia nyentuh ini, kita lakukan opsi beli lagi ketika dia mendekati ini teman-teman. Nah, nanti market akan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah garis penentu di harga 28.944 berapa ini? Maaf, 28.956. Kisaran harga 400 jutaan ya, 404 juta teman-teman. Kalau sampai nyentuh harga itu, yaitu sebenarnya harga paling deep, paling bawah. Tapi kalau sampai tembus, itu berbahaya. Sampai mana kira-kira? Sampai mana? Kita ukur, kita coba pakai Fibonacci ya teman. Kita ukur pakai Fibonacci. Nah, sampai mana penurunannya? Kemungkinan penurunannya sampai area ini teman-teman. Nah ini. Wah, kalau sudah nyentuh harga ini, itu kisaran harga 100 jutaan per Bitcoin. Ya semoga saja tidak ya teman-teman. Semoga saja analisa saya ini salah. Tapi kalau sampai benar, ini sangat berbahaya teman-teman. Ya nanti kita di sini bolehlah zero ya. Di sini bolehlah zero. Di sini. Bentar ya teman-teman. Maaf teman-teman, maaf. Itu saya keliru narik garis ya. Iya benar ya di sini. Oke. Jadi untuk teman-teman untuk saat ini wait and see dulu lah ya. Kita lihat dulu pergerakan market ini mau kemana. Kalau dia mantul di area ini, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia sampai ke sini teman-teman, bahkan kalau sampai tembus ya kita semua harus siap lah, begitu. Saya bukan nakut-nakuti teman-teman ya. Saya menganalisa ini sesuai yang saya ketahui. Mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti, lebih paham, lebih berpengalaman. Ya silakan mengikuti analisa pribadi. Tapi menurut saya pribadi ya seperti ini. Jadi penurunannya itu sampai segini ya teman-teman. Kisaran di harga ini. Itu di harga 11 ribuan ya. 12 ribuan ya. 12 ribuan. Jadi nanti kalau seumpama
ini tembus, kita serok di harga 12 ribuan dolar. Bitcoin harga 12 ribu. Berapa 12 ribu itu? Kita lihat ya. 14 ribu ya. 12 ribu. Ya, 168 jutaan. Ya 100 jutaan lah. Di harga 100 jutaan. Kita serok di situ teman-teman. Nah, kalau dia benar tembus di harga ini teman-teman, akan terjadi yang namanya serakah ya. Jadi dalam trading itu ada istilah ketakutan dan keserakahan. Jadi yang terjadi saat ini ketakutan teman-teman ya, ketakutan. Ketakutan para investor dan trader itu. Ketakutan itu membuat orang cenderung melakukan sell. Kenapa? Karena memang kebiasaan market itu menunjukkan dia akan terjadi bearish. Nah, ketika nyentuh garis support ini akan terjadi yang namanya keserakahan. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika nyentuh ini sedikit saja dia akan terjadi pemantulan yang sangat parah teman-teman. Bahkan melebihi ATH ini. Nah disitulah kemungkinan Bitcoin nanti akan nyentuh di harga 100 ribu dolar. Ya, semoga kita masih sempat menikmati Bitcoin ketika nyentuh di harga 100 ribu dolar. Bahkan semoga kita masih bisa menikmati ketika Bitcoin nyentuh 200 ribu dolar atau berapa dolar. Ya, semoga kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, diberikan kesehatan, rezeki yang baik ya, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu untuk sementara teman-teman. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin request analisa koin silakan tulis komentar silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga kita semua cuan, amin ya rabbal alamin. Kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah, bermanfaat, barokah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.